Agama ini berbahaya sekali. Keyakinannya sampai ke surga sana masalahnya itu loh. Agama sebagai pemecah belah utama. Ternyata Trisila dan Ekasila di RUU HIP ada di visi misi PDIP. Ketuhanan bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadaban. Pancasila, riwayat begini. Setelah agama diposisikan sebagai musuh terbesar Pancasila dan anggota BPIP ternyata hanya event organizer, tapi gagal gelar konser amal, masih bisakah rakyat Indonesia menerima nilai-nilai Pancasila yang disampaikan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila? 1 Juni 2020, kita memperingati 75 tahun dilontarkannya Pancasila sebagai gagasan dasar negara Republik Indonesia yang akan didirikan kelak. Yang menyampaikannya Insinyur Soekarno di hadapan sidang BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia 1 Juni 1945. Baru pada 18 Agustus 1945, sehari setelah Republik Indonesia diproklamasikan, Pancasila resmi menjadi dasar negara. Sejak itulah, nilai-nilai Pancasila dibicarakan, dikupas, dan dijabarkan sebagai pedoman bangsa ini dalam berbangsa dan bernegara. Meskipun banyak dipuji di dunia internasional, di dalam negeri nasib Pancasila timbul tenggelam sejalan dengan dinamika politik yang terjadi. Akan tetapi yang jelas, hingga detik ini, baik sejak dicetuskan hingga secara ketatanegaraan ditetapkan dasar negara, filosofis ground select, atau Weltanschauung, setiap memperingati Hari Pancasila, masyarakat tetap mempertanyakan di mana nilai-nilai Pancasila yang sudah diterapkan dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pancasila berubah menjadi makhluk asing di negerinya sendiri setelah pemerintah mendirikan BPIP sebagai unit kerja Presiden dalam pembinaan ideologi Pancasila 2017. Selain diposisikan sebagai sekedar unit kerja yang membuat Pancasila terdistorsi nilai-nilainya karena orang-orang yang dipilih menjadi anggota BPIP di mata publik tidak memiliki rekam jejak atau track record sebagai pemahaman dan pengamal Pancasila yang mumpuni. Nilai-nilai Pancasila kian kontroversial setelah Kepala BPIP, Profesor Dr. Andes Kiai Haji Yudian Wahyudi, MA/PhD, membenturkannya dengan agama. Musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan. Begitu katanya, sebagaimana disampaikan ke publik via wartawan detik.com. Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila atau RUU HIP ditentang keras oleh publik. Konsep Trisila dan Ekasila yang menjadi sorotan dalam RUU HIP tersebut ternyata ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Dalam RUU HIP pada pasal 6 tentang ciri pokok Pancasila disebutkan bahwa ciri pokok Pancasila berupa Trisila, yakni sosionasionalisme, sosiodemokrasi, serta ketuhanan yang berkebudayaan. Trisila yang dimaksud terkristalisasi dalam Ekasila, yakni gotong royong. Konsep Trisila dan Ekasila inilah yang mendapatkan kritik keras karena dianggap merujuk pada Pancasila yang disampaikan oleh Soekarno dalam pidato pada 1 Juni 1945, bukan Pancasila hasil kesepakatan akhir. Banyak pihak yang menilai usulan dalam RUU HIP tersebut justru mengkerdilkan Pancasila. Tak hanya itu, RUU HIP dianggap tidak memiliki urgensi untuk dibahas. Kata Trisila dan Ekasila yang menjadi perdebatan publik itu juga ditemukan dalam visi dan misi Partai PDIP. Merujuk pada laman resmi Partai PDIP, pdiperjuangan.id, ada 5 visi yang diidamkan oleh PDIP. Visi Trisila dan Ekasila tertuang dalam visi kedua dan ketiga partai berlambang banteng itu. Alat perjuangan untuk melahirkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang berketuhanan, memiliki semangat sosionasionalisme dan sosiodemokrasi atau Trisila. Alat perjuangan untuk menentang segala bentuk individualisme dan
untuk menghidupkan jiwa dan semangat gotong royong dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara atau Ekasila. Sebagai falsafah yang menjadi sumber tata nilai kehidupan berbangsa dan bernegara, sebagai filosofi Groundslek, Pancasila tidak boleh dicarikan musuh, apalagi dihadap-hadapkan dalam panggung perseteruan dengan nilai-nilai yang sudah tumbuh dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Pancasila didesain para pendiri bangsa sebagai konsep beragama dan berbudaya dalam kehidupan ketatanegaraan dalam berbangsa dan bernegara. Pancasila bukan nilai baru, tapi nilai-nilai yang digali dari kehidupan bangsa yang sudah ada sejak ratusan hingga ribuan tahun silam, sebagaimana diakui sendiri oleh Soekarno, penggali Pancasila. Rakyat Indonesia sudah sangat paham Pancasila, karena Pancasila ada dalam DNA bangsa ini. Itu sebabnya ideologi komunis dan nilai-nilai yang tidak sesuai dan tidak kompatibel dengan Pancasila mendapatkan reaksi negatif, mendapat penolakan dalam kehidupan masyarakat. Pancasila justru belum pernah dijadikan rujukan atau alat ukur oleh pemerintah atau penyelenggara negara dalam membuat kebijakan. Padahal itulah fungsi penting Pancasila dalam bernegara. Sehingga Pancasila menjiwai setiap undang-undang dan kebijakan pemerintah. Jika ini yang terjadi, niscaya tidak akan ada undang-undang atau kebijakan yang bertentangan dengan Pancasila rakyat, dengan aspirasi rakyat, sebab di dalamnya sudah terkandung nilai-nilai ketuhanan, kebangsaan, perikemanusiaan, keadilan sosial dan kerakyatan. Mengingat penting dan tingginya posisi Pancasila dalam ketatanegaraan, maka orang-orang yang mempresentasikan Pancasila haruslah orang-orang yang mumpuni, negarawan, dan sudah selesai dengan hal-hal keduniawian. Dan yang penting, orang yang sudah tidak memiliki syahwat kekuasaan. Sedangkan lembaga yang mempresentasikan Pancasila bukan subordinasi pemerintahan menjadi bagian dari eksekutif, melainkan lembaga negara yang statusnya ditetapkan dengan ketetapan MPR. Maka BPIP yang sekarang dijadikan representasi Pancasila sangat tidak mumpuni, terlalu merendahkan posisi Pancasila, karena hanya menjadi unit kerja presiden dengan orang-orang di dalamnya yang tidak mumpuni. Kini masyarakat tahu, orang-orang yang bekerja di BPIP yang tugasnya melakukan pembinaan ideologi Pancasila ternyata hanya event organizer secara konser. Itu pun saat menggelar konser amal untuk korban COVID-19 gagal total. Jika BPIP dengan orang-orang yang tidak mumpuni tetap dipercaya mengelola nilai-nilai Pancasila, bisa dipastikan Pancasila akan terdegradasi, terdistorsi, dan menjadi sesuatu yang dicibir rakyat Indonesia. Padahal bukan itu yang diharapkan para pendiri bangsa terhadap Pancasila. Agama ini berbahaya sekali. Keyakinannya sampai ke surga sana, masalahnya itu loh. Agama sebagai pemecah belah utama. Ketuhanan bangsa ini pasti oleng. Ketuhanan yang dimaksud adalah ketuhanan dengan cara berkebudayaan dan berkeadapan. Belakangan dalam keterangan tertulis pada Minggu 14 Juni 2020, Sekjen PDIP Hasto Kristianto sepakat dengan kritik publik untuk menghapus Trisila dan Ekasila dalam RUU HIP. Sikap tersebut diambil karena partai yang diketuai oleh Megawati Soekarno Putri itu menyerap aspirasi masyarakat. Dengan demikian, terhadap muatan yang terdapat dalam pasal 7 RUU HIP terkait ciri pokok Pancasila sebagai Trisila yang kristalisasinya dalam Ekasila, PDI Perjuangan setuju untuk dihapus, ungkap Hasto Kristianto. Sementara itu, Ketua DPP PDIP Ahmad Basarah juga menegaskan RUU HIP merupakan usulan parlemen yang diterjemahkan dari pidato politik Ketua MPR Bambang Susatyo. Basarah di Indonesia Lawyer Club pada Selasa 16 Juni 2020 mengatakan, munculnya gagasan sebuah payung hukum untuk memberikan koridor bagi membumikan Pancasila itulah lahir dari pidato politik resmi Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia untuk memberi penekanan pada penggunaan ideologi Pancasila.